Seorang pelajar nekat mengakhiri hidupnya. Seorang gadis belia nekat mengakhiri hidupnya. Korban meninggalkan sejumlah surat wasiat sebelum akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Siswa SMU yang tewas bunuh diri. Mereka tak menyangka korban yang dikenal periang dan cerdas nekat mengakhiri hidup. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang pelajar sekolah menengah atas ditemukan tewas. Korban nekat mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Digemparkan dengan tewasnya seorang pelajar diketemukan sudah tidak bernyawa. Yang meninggal diduga akibat bunuh diri di sekolahnya. Mirisnya korban ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Seorang pelajar SMA mengakhiri hidup dengan Diduga akibat bunuh diri di sekolahnya. Seorang pelajar nekat mengakhiri hidupnya. Diduga akibat bunuh diri di sekolahnya. Teater Bahtera dengan bangga mempersembahkan sebuah kabaret yang berjudul Final Obsession. Selamat Don't act like you forgot. I called a shot. Like blah. Y'all should know me well enough. But I am yeah. Jadi cewek itu gak gampang. Tiap kali menstruasi, banyak yang bikin kita. Gak perlu emosi. Pelajaran matematikanya Bu Martini. Oh iya guys. Aduh, mana gue belum ngerjain tugas dari dia lagi. Walah, gue juga lupa ngerjain lagi. Gimana nih? Kalau gue sih inget kalau ada tugas, tapi gimana mau ngerjain? Otak gue kan suka insecure duluan kalau ngeliat angka-angka. Ya elah, gawat udah nih.
Kebayang gak sih kalau Bu Martini marah karena tahu kita nggak ngerjain tugas dari dia? Jangankan ngebayangin dia marah, denger dia tarik nafas aja udah serem anjir. Gue kan waktu itu pernah nggak ngerjain. Buset, Bu Martini marahin gue udah kayak banteng betina datang bulan anjir. Aduh, apa dah beli guru killer kayak dia? Heh, gak usah takut kali. Kalian ingat kan kalau dia tuh pelupa. Jadi selama kita ngasih tahu dia kalau ada tugas, dia juga gak bakal. Duduk yang rapi dan paham? Oke, sampai bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Tunggu, Bu. Hari ini kan ada tugas yang harus dikumpulkan. Oh, begitu ya? Kenapa hanya Kayla yang memberitahu ibu? Kalian semua mau berusaha untuk membohongi ibu, ha? Ibu tunggu di meja ibu secepatnya. Bagi yang tidak mengerjakan, hei anak sampah, kenapa lu ngasih tahu Bu Martini kalau ada tugas? Lu mau jadi jagoan, biar dilihat guru-guru kalau lu itu enak rajin, ha? Maksudnya? Semua orang udah sepakat untuk tutup mulut masalah tugas dari Bu Martini. Terus lu seenaknya nyeplos kalau ada tugas? Maksud lu apa kayak gitu? Maaf, gue hanya menjalankan tugas gue sebagai siswa. Oh, sebagai siswa? Sebagai siswa cepu maksudnya? Semua orang di kelas ini dihukum gara-gara lu. Gimana kalau kita semua dihukum tanpa terkecuali? Oh, atau mungkin ini duluan yang kita hukum. udah cuma segitu doang tepuk tangannya. Udah cuma segitu doang tepuk tangannya. Let's go. Apa sih kesalahan gue selama ini? Semenjak kita saling kenal setahun yang lalu, lu selalu membuli gue, menindas gue. Gue salah apa? Tayang. Kesalahan lu? Ya sebenarnya gue juga nggak tahu apa kesalahan lu. Cuman setiap kali gue ngeliat lu,
gue selalu terobsesi buat ngebully lu. Itu kenapa ya? Ya gue bahagia aja gitu. Dan sekarang gue lagi ingin bahagia. Jadi begitulah ceritanya teman-teman. Kita bisa lihat sendiri, Kayla memang bunuh diri. Tetapi jika kita lihat secara lebih dalam apa penyebabnya, itu bukanlah bunuh diri, melainkan pembunuhan. Pembulian memanglah sering terjadi dalam kehidupan kita. Merasa punya segalanya, kemudian menyerang yang lemah, memfitnah sana-sini, body shaming. Ironisnya, pembulian ini sering terjadi di lingkungan sekolah, yang katanya adalah lingkungan terdidik. Jika kita pikir-pikir, pembulian ini erat kaitannya dengan akhlak dan perilaku seseorang. Jika kasus ini terjadi di sekolah, apakah ada yang salah dalam pendidikan di sekolah? Apakah kalian merasa begitu? Mungkin saja. Atau mungkin karena teman. Karena bergaul dengan seseorang yang perilaku dan akhlaknya buruk, bisa saja kita terpengaruh. Iya kan? Betul. Tapi, apakah ada hal lain yang lebih mendasar lagi? Lantas siapa? Jika bukan sekolah dan teman yang menjadi dasar seseorang bersikap buruk. Keluarga. Hal yang sangat mendasar dalam pendidikan karakter seseorang adalah dimulai dari keluarganya. Benar. Kita tahu, Nandira sering membuli teman-temannya di sekolah. Tapi, bagaimana kehidupan Nandira dengan keluarganya? Bagaimana cara kedua orang tuanya dalam mendidik Nandira, sehingga menjadi seseorang yang berperilaku seperti itu? Mari kita lihat. Bawa aku pergi dari sini. Apalagi? Saya sudah menyuap security yang melihat kelakuan Nandira kepada temannya. Saya telah menyuap para wartawan. Apa yang saya lakukan ini kurang, Apa ini hasil asuhanmu, Tumbuh menjadi anak yang menjadi seorang pembunuh. Sekarang apa? Kamu menyalahkan saya, Mas? Saya juga punya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini, Mas. Lalu, pekerjaan membuatmu lupa akan peranmu sebagai seorang ibu. Apa semuanya yang sudah saya berikan ini kurang, Kamu ini sama saja, tidak ada gunanya. Apa kamu bilang? Saya tidak ada gunanya. Saya sudah capek berurusan dengan kamu. Hal sekecil apapun yang selalu kamu ributkan, kita selalu saja bertengkar. Mulai hari ini, bawa semua barang-barangmu, lalu pulang ke rumah orang tuamu. Kita cerai. Mas!
anak lagi, Bu. Pelukan ini yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku butuh perhatian dari kalian. Sayangnya aku lebih dalam lagi, Bu. Ya, aku masih butuh sosok ayah dan ibu. Jadi begitulah ceritanya. Tolong hentikan semua perkara ini. Teman-teman, Bapak Ibu guru, ayah, ibu, andai saja kita tidak egois, andai saja kita menjalankan peran kita sebaik mungkin, maka kita akan menciptakan dunia yang lebih baik lagi, sehingga tidak ada lagi korban seperti Kayla. Ladies and gents, this is the that you can't ignore, taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind.